tradisi orang soleh. Jadi malam hari itu adalah malam munajat, malam berdoa, malam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa temukan dalam Al-Qur'an, misalnya di kisah Maryam, itu juga wasjudi warkai, ya Maryam rabbiki wasjudi warkai, atau dalam kisah Nabi Muhammad surah Al-Muzammil, ya al-muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, sampai nanti pada akhir ayat Al-Muzammil itu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Jadi malam hari adalah kesempatan bagi orang-orang soleh ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak habis untuk tidur semata, apalagi misalnya untuk begadang. Kemarin yang sempat ketika tahun baru, gimana kalau malam dipakai buat begadang? Ya, secara umum bahwa tradisi begadangnya orang soleh adalah begadang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ungkapannya Yahya ibnu Mu'ad, malam tidak akan menjadi baik illa bimunajatika. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini dalam menjelaskan tentang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi mencantumkan satu syair dalam Bahar Wafir yang dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi qala Aliun karamallahu wajhah wa radhiyallahu fi munajatihi min Bahril Wafir. Jadi Syekh Nawawi menyebutkan di antara contoh munajat yang ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau di kitab syarah, kalau di Al-Munabihatnya nggak ada. Alam tasma' bifadlika ya munai du'aan min dha'ifin mubtalai wariqin fi biharril hammi khuzna asirin bidzunubi wa bil khotai. Karena menyesuaikan ini ya, menyesuaikan langgam, karena syair itu memiliki, syair dalam bahasa Arab ada namanya bahar, ada patokan-patokannya. Jadi ini kalau yang bisa bermain musik itu bisa menjadi ini, jadi salah satu lirik dalam bernasyid. Lam tasma' bifadlika ya munai du'aan min dha'ifin mubtalai ghariqin fi biharril hammi khuzna asirin biddunubi wa bil khotai unadi bit tadarru'i kulla yawmin mujiddan bittabattuli wad-du'ai laqad daqat alayyal ardu tarran wa ahlul ardi ma 'arafu dawai fakhudh biyadi fa inni mustajirun bi affika ya 'adimu wa ya rajai ataituka bakiyan farham bukai hayain minka aksaru min khotai wali hammun wa anta likashfi hammi wali da'un wa anta dawa'u da'i wa iqidni raja'a faqultu rabbi rajai an tuhaqqiqa li rajai jazai an tu'adzibani walakin aludhu bi husni minka ya rajai tafaddal sayyidi bil afwi anni fa inni fi bala'in mubtalai.
Wallah alam bisa dan bisa lebih bagus ya silakan. Ini bisa-bisanya. Jadi ini syair dalam Bahar Wafir yang dikubah dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam salah satu munajatnya. Alam tasma, tidakkah engkau dengar, bifadlika, dengan anugerahmu, dengan fadilmu, dengan kemurahanmu, ya munai, wahai zat yang menjadi tempat aku meminta, wahai pintaku. Jadi apa namanya, munajat Ali kepada Allah, tidak kau dengar wahai yang selalu menjadi permintaanku, engkau dengar bifadlika, dengan kemurahanmu, doaan, sebuah permintaan, doaan, satu doa, satu harapan, permintaan, min do'ifin, dari seorang yang lemah, mubtalain, yang sedang diuji, gharikin, yang tenggelam, fi biharil hammi, dalam lautan kegelisahan, huznan, kesedihan, asirin, yang menjadi tawanan, bidunubi, dengan dosa-dosa, wabil khoto'i, dan dengan kesalahan-kesalahan. Ini kalau ada di di YouTube ada yang melantunkan syair ini dengan diiringi musik kasidah rebana. Jadi kayaknya model Pakistan ya. Jadi ini salah satu munajat Ali bin Abi Thalib. Jadi mengetuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan dari harapan doa dari orang yang dhaif, yang sedang teruji. Jadi seorang yang ghariqin fi biharil hammi huzan, fi biharil hammi husnan. Orang yang sedang tenggelam dalam lautan kegelisahan, lautan kesedihan. Orang yang asirin bidunub, yang menjadi tawanan dosa-dosa, wabil khoto'i, dan tawanan menjadi tawanan karena dosa-dosa dan kesalahan. Unadi, aku memanggil, aku menyeru, bitadarru'i, dengan ketakutan dan harapan. Tadarru' itu sikap takut tapi juga berharap. Jadi aku memanggil dengan ketakutan dan harapan, kulla yaumin, setiap hari, mujiddan dengan sungguh-sungguh. Karena dalam salah satu doa itu ya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Salah satu syarat berdoa, nggak boleh orang berdoa dengan tidak sungguh-sungguh. Misalnya kalau dalam pelajaran tauhid ada diajarkan, misalnya la taqul Allahumma gfirli in syi'ta. Jangan mengatakan, jangan mengucapkan ya Allah ampunilah saya jika engkau mau. Itu nggak boleh, itu doa yang nggak serius. Jadi kata Ali, unadi bitadarri kulla yaumin mujiddan, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Bitabattuli, jadi dengan tabattul itu sampai sama dengan tajarrud. Jadi dengan konsentrasi, dengan fokus. Jadi berdoa dengan serius, dengan fokus. Ini juga diulang kalimat-kalimat syair ya. Wad du'ai, dan dengan permintaan, dengan doa, dengan permohonan. Jadi ini dalam syairnya, jadi Ali mengungkapkan setiap hari dia berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan ketakutan, berharap agar doanya dikabulkan, takut kalau doanya tidak dikabulkan. Berdoa dengan mujiddan, dengan serius, bahkan bitabatuli, dengan meninggalkan kesibukan-kesibukan lain.
Makanya kalau dalam doa itu ya harus fokus dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dalam tradisi masyarakat kita, jadi kalau acara itu sudah di acara doa itu rata-rata serius. Meskipun kadang ada orang yang itu ketika doa itu sudah punya harapan lain gitu, kalau di zaman anak-anak dulu atau selamatan begitu udah doa udah mau selesai gitu. Tapi bagus kalau di dalam tradisi masyarakat kita bahwa ketika doa itu bitabatul, jadi dengan memfokuskan diri, jadi tidak ada kesibukan-kesibukan lain. Makanya bagusnya kalau orang dalam doa-doa di forum-forum terbuka, forum-forum umum itu ya perlu ada pengkondisian sehingga dalam doa itu bisa betul-betul fokus bitabatul. Jadi, tapi juga doa juga menyesuaikan. Jadi kalau ya sekarang misalnya doa untuk munaswarah Palestina, doa untuk macam-macam itu yang menyesuaikan. Nah, wad du'ai dan permohonan. Laqad daqat alayyal ardu tarra. Laqad daqat. Sungguh telah sempit alayya atasku al-ardu bumi torron ujungnya. Jadi, dunia terasa sempit. Jadi kalau sempitnya dunia itu bukan karena ukuran meterannya, tapi sempitnya dunia itu adalah karena kegelisahan hati, karena isi jiwa. Bisa jadi ada orang yang secara meter meteran lahannya itu nggak luas, tapi ketika hatinya luas maka ya rumah lingkungan itu serasa luas. Tapi kalau hati yang sedang gelisah, hati yang gundah gulana, maka seluas apapun bumi akan terasa sempit. Dalam cerita dulu jadi bagaimana sempitnya hati, sempitnya dada, sempitnya rasa 3 orang sahabat Nabi yang karena ketinggalan dari perang Tabuk itu diungkapkannya dengan sempitnya dunia. Jadi ini juga kenyataan yang kita hadapi setiap hari bahwa yang membuat dunia ini lapang atau sempit sangat tergantung pada pikiran, hati, perasaan kita. Maka jadi fakta itu semakin menguatkan tentang kehidupan nanti, terutama kehidupan alam barzah, kehidupan alam kubur. Yang kalau secara famada, dohir, secara nyata, di alam kubur itu hanya segitu gitu. Tapi bagaimana orang di sana bisa merasa lapang atau bisa merasa sempit, ya sangat tergantung dari kalau di alam itu amal perbuatan seseorang. Itu kalau mau mengambil argumentasi hari ini, ya mudah saja bahwa lapang sempitnya dunia kita hari ini sangat tergantung dari pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Jadi bisa saja rumah yang mungkin ukurannya rumah SS itu ya, yang banyak S-nya, sederhana sekali, susah selonjor setiap bulan itu. Nah, rumah sampai sangat sempit itu, tapi bisa saja bagi yang bersangkutan dia merasa berada di ruang istana yang lapang. Tapi sebaliknya bisa saja orang yang di rumah yang besar, rumah yang lapang, tapi hatinya merasa sempit. Ya, ini fakta yang kita temukan dalam kehidupan dunia, maka itu bisa menjadi pengantar kita dalam memahami nanti realitas kehidupan alam berikutnya. Jadi luas sempit luasnya alam nanti ya ukurannya sudah berbeda lagi. Laqad daqat alayyal ardu tarran wa ahlul ardi ma arafu dawai. Jadi sungguh ujung bumi bagiku terasa sempit. Wa ahlul ardi sedangkan penghuni bumi
penduduk bumi ma'arofu, mereka tidak mengetahui dawai, apa obatku. Jadi ini nama juga munajat. Jadi apa namanya? Pengaduan Ali bin Abi Thalib kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada penduduk bumi yang tahu tentang apa obat hatiku. Maka fakhud biyadi, maka ambillah tanganku. Fa inni mustajirun. Sesungguhnya aku adalah orang yang sedang memohon perlindungan. Wa in istajaroka, wa in ahadun nas istajaroka fa'ajiru, dalam surah At-Taubah ayat ke-6. Itu tentang orang yang kalau ada ahadul musyrikin istajaroka fa'ajiru, kalau ada seorang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan. Jadi mustajirun, sesungguhnya aku adalah orang yang memohon perlindungan. Bi'afwika, dengan ampunanmu. Ya adimu, wahai yang maha agung. Wa ya rojai, wahai tempat harapanku. Ataituka bakian farham bukai, hayain minka aksaru min khoto'i. Ini harusnya khoto itu dibacanya pendek, tapi kan ini syair, jadi akhirnya ya dipanjangin untuk menyesuaikan nada. Ataituka, aku datang kepadamu bagian dengan menangis, maka farham bukai, maka sayangilah tangisanku. Hayain minka, hayain, karena malu minka dari engkau. Aksaro, lebih banyak, min khotoi, daripada kesalahan-kesalahan. Jadi yang bersama dengan iktiraf ya, di munajat itu ya, itu pengakuan. Kalau di agama lain kan ada mengaku kepada Allah tuh, atau pengakuan dosa. Di agama lain kan disampaikan kepada pendeta. Kalau kita, jadi pengakuan dosa ini dilakukan direct langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada salah satu cerita tentang jadi orang yang seorang gadis yang protes kepada Tuhannya. Kenapa sih ya Tuhan? Kalau saya berdosa harus mengaku di hadapan wakil Tuhan. Kenapa nggak langsung mengaku kepada Tuhan? Baru ketemu bahwa dalam Islam pengakuan dosa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pakai perantara. Dan di antaranya jadi waktu momentum untuk mengadukan pengakuan termasuk pengakuan dosa. Ini yang dikenal namanya pada waktu-waktu munajat, pada waktu-waktu malam, dan disampaikan dengan lirih, dengan private. Waliyahammun wa anta likashfi hammi, walidaun wa anta dawa'u da'i, wa aiqadhanir raja'u faqultu rabbi rajai an tuhaqqiqa li rajai. Wali hammun, dan bagiku, aku memiliki, wali dan bagiku dan milikku, hammun, kegelisahan. Jadi kebingungan. Kalau himmah itu bedanya. Jadi kalau hammun pakai fathahnya, haknya dibaca fathah, hammun itu kebingungan. Tapi kalau himmatun itu namanya apa? Cita-cita, obsesi. Itu bacanya fathah apa kasroh. Wali hammun, dan aku memiliki kegelisahan, kesedihan, kebingungan. Wa anta, dan engkau likashfi hammi, dan hanyalah engkau likashfi hammi, untuk menyingkap kebingunganku. Jadi untuk membuka kebingunganku. Walidaun, dan aku memiliki penyakit. Aku walidan bagiku, daun, penyakit. Wa anta, dan engkaulah dawa udai, obat penyakitku.
wa aiqadhani, dan telah membangunkanku, telah menyadarkanku. Jadi ini kan ya, itiraf, ada mengadukan kepada Allah tentang berbagai macam kelemahan diri. Min dhaifin mubtala'i, lalu kelemahan diri Ali bin Abi Thalib dilaporkan kepada Allah dengan sangat indah seperti ini. Lalu wa aiqadhani roja, dan telah menyadarkanku, membangunkanku, ar-roja, harapan. Jadi dalam akhlak beriman kepada Allah ada dua sisi yang harus terus ada, yaitu takut tidak mendapatkan rahmatnya, takut dari siksanya, kemudian juga dibarengi dengan selalu berharap ampunan-ampunannya. Wa aiqadhani, dan telah menyadarkanku, membangunkanku, ar-roja'u, harapan. Fakultu, maka aku katakan, Robbi, wahai Tuhanku, rojai, harapanku, antu haqqika, hendaklah engkau wujudkan, engkau nyatakan li bagiku, rojai, harapan-harapanku. Jadi nggak disebutkan apa harapan-harapan Ali bin Abi Thalib dalam munajatnya, tapi masih beliau rahasiakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita, tapi diungkapkan kepada Allah bahwa harapanku adalah agar engkau bisa mewujudkan harapan-harapanku. Jazai, balasanku, antu adzibah. Jadi dengan menjadi orang asirin bidunubi wabil khoto'i, wabil khoto'i. Jadi orang yang tertawan oleh dosa dan kesalahan. Ali bin Abi Thalib menyadari, jazai antu adzibah. Balasanku adalah engkau menyiksaku, mengadabku. Walakin, akan tetapi, aludhu, aku berlindung, aku mendekat, bihusnin, dengan baik, minka, dengan kepadamu, ya rojai, wahai harapanku. Jadi kalau memang sih sudah layak, misalnya, balasanku memang layak untuk disiksa, tetapi aku berlindung kepadamu, aku mendekat kepadamu dengan baik, dan berharap dari engkau ya Allah perlindunganmu, wahai rojai. Tafaddal sayyidi, maka persilahkan sayyidi, wahai pelindungku, bil afwi anni, dengan memaafkanku. Fa inni, karena sesungguhnya aku, fi bala'in, dalam bala, dalam ujian, mubtalain, bisa diulang, jadi mubtalain yang orang yang sedang diuji. Mubtala, fi bala'in mubtalain. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani menukil syair ini dengan menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Oke, jadi ini untuk menjelaskan tentang munajat, munajat. Di antara bentuk munajat ya seperti ini. Nah, kita tidak terbiasa ya munajat itu. Jadi doa-doa sampai dengan keindahan bahasa dan sebagainya. Makanya kalau dalam pelajaran bahasa Arab ada tentang doa itu juga dianjurkan dengan bahasa yang indah, tapi nggak boleh takalluf. Jadi yang namanya permohonan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya disampaikan dengan kalimat-kalimat yang seindah mungkin. Tapi nggak boleh sampai kemudian memaksakan. Oke ya, jadi ini syair, namanya syair yang menggunakan bahar wafir. Bukhuri syi'ri wafiruha jamidu, mafailatun failun. Wallah alam, itu kaidah ilmu syair. Nah, kemudian frasa kedua, wala yatibun naharu illa bi ta'atika. Wala yatibu, dan tidak menjadi thayyib, tidak menjadi baik, an-naharu, siang hari, illa bi ta'atika, kecuali kalau siang hari itu dipergunakan untuk
Ini munajatnya Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi. Dan itu juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa tantangan ketika Allah jadikan kita waja'alna nahara ma'asya dalam surah An-Naba misalnya, Allah jadikan siang hari sebagai tempat mencari ma'isyah, maka juga harus dalam mencari ma'isyah itu terikat, harus terikat, harus bisa dikendalikan dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wala yatibun naharu illa bita'atika. Maka ya, selain ada ibadah-ibadah di siang hari, maka yang sangat penting adalah ketika dalam pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan, jadi urusan ma'isyah itu, ya ini harus juga terikat dengan aturan-aturan Allah. Jadi ini semaksimal mungkin ya. Jadi dan aturan-aturan ma'isyah itu kan universal ya. Misalnya muamalah dengan amanah, larangan menipu, larangan berbohong, ini kan standar-standar muamalah, standar bekerja. Oke, kemudian yang ketiga, wala tatibud dunya illa bidzikrika. Wala tatibu, dan tidak menjadi thayyib, enggak menjadi baik ad-dunya, dunia ini, illa bidzikrika, kecuali dengan mengingat Engkau ya Allah. Ya kalau dunia sudah lupa dengan Allah, ya akhirnya dihedonis. Jadi orang kalau dalam kehidupan dunia sudah lupa, ya dalam akhir surah Al-Hasyr itu, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah, sehingga orang itu lupa dengan dirinya sendiri. Nah, yang membuat orang itu bisa sampai ingat dirinya sendiri, itu kuncinya kalau orang masih tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam adab, dalam ajaran Islam, kenapa kita diajarkan setiap memulai pekerjaan dengan basmalah dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Sehingga semua aktivitas kita itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira kalau orang mau melakukan perbuatan buruk itu kan ya nggak pakai basmalah lah gitu kan. Misalnya contoh orang kegiatan negatif saja, orang buang hajat kan nggak pakai basmalah. Begitu udah selesai baru alhamdulillahilladzi adaba anil ada wa afani. Tapi begitu orang mau ke tempat itu al-khala, ke toilet, ya yang ada buru-buru agar bisa cepat ke sana. Doanya pun doa audubika, berlindung kepadamu ya Allah. Jadi kaidah umum tentang zikrullah. Jadi apakah kemudian harus terus mulutnya basah, terus melafalkan Allah terus, ya rasanya nggak gitu-gitu amat lah. Jadi ya kalau memang tidak ada aktivitas lain, ya mungkin itu oke lah. Tapi misalnya orang dengan seluruh inna sa'yakum lasatta, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya pekerjaan kalian sangat beraneka ragam, maka menurut saya ini, menurut yang lain juga punya pandangan yang lain, bahwa salah satu bentuk untuk senantiasa dzikir kepada Allah itu adalah jadi membiasakan diri memulai dengan basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah pada setiap aktivitas-aktivitas positif kebaikan. Nah, kalau basmalah biasanya lebih teringat. Yang sering lupa itu hamdalah. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang paling sakral, paling sering itu kan orang makan. Nah, bahkan biasanya bismillahnya itu semangat masih kenceng, apalagi kayak makan buka bersama, itu bismillahnya semangat. Tapi nanti begitu udah selesai makan, itu yang sering lupa hamdalahnya. Makanya Allah kasih teguran kepada kita,
biar tetap ingat hamdalah habis makan kemudian dibikin sendawa. Alhamdulillah. Jadi ya kita nikmati sebagai cara Allah menegur kita untuk senantiasa dalam koridor zikir. Karena itulah keindahan dunia, keindahan hidup. Waktu-waktu kita itu akan jadi indah kalau kata ya Ibnu Mu'ad, wala tatibud dunya illa bidzikrika. Nah, penjelasan Syekh Nawawi di Syarah Nas al-Libat ini menarik. Jadi bentuk bidzikrika ini kalau Syekh Nawawi ini menarik di sini. Ruwiya anna sallallahu qala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini syarahnya menarik. Jadi Syekh Nawawi menjelaskan tentang dzikrullah dalam urusan dunia. Beliau mengambil dari hadis riwayat An-Nasa'i Ibnu Majah. Inna dunya, sungguhnya dunia ini mal'unatun. Dunia itu terkutuk, buruk. Jadi apa? Jadi sesuatu yang dikutuk. Mal'unun. Jadi terkutuk mafiha, apa yang ada di dunia itu. Ini kalau dari sisi negatifnya ya. Jadi kalau dunia itu sisi negatifnya bikin orang kesel. Jadi sebagus apapun itu kalau lihat negatifnya pasti kesel. Mal'unun, mal'una. Jadi kalau kalimat di sisi lainnya, karena nanti kita temukan di kalimat yang lain Allah menyebutnya sebagai khairun. Dalam surah Al-Adiyat misalnya firman Allah wal 'adiyatu dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana bihi lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu di ayat itu dunia disebut dengan al khair, sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya di kalimat ini kalau dimaknai dibenturkan nanti akan buat orang jadi bingung. Tapi kalau kita maknai bahwa dunia itu seperti dua sisi mata uang, ada sisi positif dan sisi negatif. Jadi makanya kalau dalam doa kita kalau mendapatkan sesuatu yang baru dari dunia ini kan kita mohon kebaikannya dan berlindung kepada dari keburukannya. Allah min asalka min khairiha, kan minta kebaikannya. Atau masuk doa berkah itu kan minta kebaikan. Tapi berlindung kepada dari keburukannya. Wa utubika min syarriha. Karena kalau filsafat dan dunia itu paling gampang adalah seperti ikan. Jadi ikan gitu ya. Jadi sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Jadi segemuk-gemuknya ikan, pasti ada durinya. Jadi ada negatif positif. Jadi kalau pakai itu, nanti kita nggak akan bingung memaknai, kok itu di Al-Quran dunia disebut dengan baik, tapi di hadis ini dunia disebut dengan mal'unatun mal'unun. Ya tinggal mau ngambil sisi mana. Bahwa dunia ini bisa menjadi ruang kebaikan, juga bisa menjadi ruang keburukan. Dunia bisa menjadi sarana kebaikan, juga sarana keburukan. Sarana keburukannya ini. Jadi sisi negatifnya itu. Jadi mafia illa dzikrullah, kecuali dunia yang membuat orang mengingat Allah. Dan alhamdulillah secara umum ya di Indonesia ini, jadi bagusnya Indonesia itu, jadi kalau orang sudah semakin senior, semakin berumur, itu secara umum itu mulai religius, menjadi agamis. Ini secara umum ya. Mungkin saja orang itu ketika mudanya ada di dunia apa, tapi insya Allah kalau sudah mulai senior, mulai berumur, itu semangat dzikrullah itu mulai tumbuh dengan baik secara umum. Makanya ya kita sambut dengan baik ketika ada orang-orang yang meskipun baru misalnya menjadi agamis ketika sudah senior, sudah berumur, jangan dicela, giliran sudah pensiun baru, jangan bahasa gitulah.
Jadi ya al-wasahlan, Allah berikan kesempatan kepada penduduk negeri ini untuk zikrullah, untuk zikrullah, ingat Allah, terutama pada masa-masa usia senja. Jadi akhirnya ya kalau bisa ke sana kan akhirnya menjadi kebaikan, bukan malunun, bukan malunatun malunun. Jadi ini kan sisi negatifnya. Nah, positifnya dunia itu menjadi ruang untuk zikrullah, mengingat Allah. Nah ini karena kalau ingat Allahnya tidak di dunia atau setelah meninggalkan dunia itu nggak ada gunanya. Jadi misalnya dalam cerita, jadi orang baru beriman kepada Allah kayak imannya Fir'aun, itu kan baru menyatakan di Fir'aun masuk Islam itu kan kalau bikin judul orang heboh. Judul Fir'aun masuk Islam itu di surah Yunus ayat berapa 90. Begitu sudah mau tenggelam baru menyatakan beriman. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Jadi pada akhirnya, tapi ya karena memang sudah injury time, udah nggak di dunia lagi, udah di gorgir ya udah nggak berguna. Jadi apalagi sampai nanti sudah di pintu jahanam baru ingat waji ayoma iti bi jahannam ayoma iti yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ya kalau ingat Allahnya sudah di akhirat sudah tidak ada gunanya wa anna lahu dzikra. Makanya jadi zikir itu, ingat Allah itu baru berguna justru ketika di dunia. Kalau sudah nggak di dunia, ya udah nggak berguna lagi. Makanya, ya, alhamdulillah, jadi kita berada di negeri yang semangat zikrullah itu tinggi. Dan ruang untuk zikrullah juga sangat terbuka leluasa. Jadi dunia menjadi baik ketika dunia itu menjadi ruang untuk zikrullah wa ma walahu, dan segala sesuatu yang menyertai zikrullah. Biasanya kalau orang sudah mengingat Allah, biasanya yang menyertainya adalah kebaikan-kebaikan. Maka termasuk bahkan itu sampai makanan yang kalau disertai dengan zikrullah maka menjadi kebaikan. Apalagi makanan yang dipakai orang untuk beribadah. Itu makanya kenapa Rasulullah menyebut makan sahur sebagai fa'inna fis sahuri barokah. Karena makan sahur adalah makanan yang dikonsumsi seseorang untuk bisa berpuasa sepanjang hari. Dia menjadi seperti penopang orang untuk kuat menjalankan puasa. Maka makanan disebut sebagai makanan yang barokah. Karena makanan dipakai untuk ibadah. Sehingga nanti masyarakat juga berkembang. Nah, kalau begitu semua makan didoakan adalah berkat. Sehingga ya kapan itu berkat? Habis didoain baru disebut berkat. Sebelum didoain belum boleh dimakan. Kalau di tradisi kampung kan gitu, belum jangan dimakan. Kenapa? Belum didoain. Nanti kalau udah didoain baru dimakan. Ya, itulah semangat spirit bagaimana zikrullah itu doa mengingat Allah, ibadah itu menjadi kebaikan, termasuk kebaikannya makanan wa ma walahu. Nah kemudian ini cukup menarik caranya Syekh Nawawi adalah dunia bisa menjadi baik kalau wa'aliman, orang yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu yang diperlukan jadi untuk mengelola dunia ini, jadi ya segala ilmu, bukan hanya ilmu syariah, bukan hanya ilmu agama, bukan hanya ilmu normatif, bukan ilmu value, norma agama, bukan. Karena segala ilmu yang ada di dunia ini harus diilmui. Makanya dalam cerita ketika Allah ciptakan Nabi Adam, maka di ayat 30-an surah Al-Baqarah itu kan, jadi berikutnya adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada Adam itu nama-nama benda keseluruhannya.
Nah, dengan tahu, dengan ilmu tentang isi dunia ini, insya Allah akan bisa memperlakukan dunia dengan baik. Jadi tidak mal'unatun, tidak mal'unun karena tahu ilmunya. Kalau wallah alam ada Bu Hilda dan lain-lain, kayak misalnya yang saya simpulkan dalam ilmu kesehatan, jadi sakit apapun itu gampang, yang penting tahu obatnya, tahu ilmunya. Jadi disebut kemarin itu pandemi sampai jadi heboh karena orang hanya bisa ngasih nama tapi belum tahu bagaimana cara memperlakukannya. Ini kalau makanya dengan ilmu, kalau aliman namun ta'aliman, dengan ilmu dan terus belajar, maka dunia itu menjadi indah. Tidak mal'unatun mal'unun. Contohnya gampang lah. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi sesuatu yang nggak tahu ilmunya, itu kan bikin pusing. Gitu. Ini apa ini kan, misalnya makhluk apa, gunanya apa, dan sebagainya. Nah, begitu tahu ilmunya, udah tahu, oh ini namanya ini, nah udah selesai. Minimal tahu namanya, apalagi sampai tahu fungsinya, tahu manfaatnya. Nah ini sayang tentang ini cara memandang dunia dengan ilmu dan belajar ini sekarang justru kebalik, adanya bukan di dunia Islam. Padahal jadi ayatnya yang menyuruh kita untuk belajar itu adanya di Al-Quran, di hadis Nabi. Misalnya kalau kita apa itu Al-Baqarah tentang Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Jadi Allah menyebut orang beriman itu sampai urusan nyamuk itu tahu gitu. Faya'lamuna. Urusan nyamuk itu tahu. Jadi ada ilmunya gitu. Bukan sekedar tahu namanya, tapi ilmu tentang pernyamuan itu diilmui. Nah, ilmu itu kan pada kenyataannya ilmu ada luas dan dalam. Kalau luas ilmunya wartawan, kalau dalam ilmunya peneliti. Nah, kalau kita ini ilmunya nggak luas, nggak dalam, ya udah, ini pas-pasan ilmu cetek. Karena ilmu cetek, akarnya cetek, ya. Jadi kalau ilmu ini kita ibaratkan seperti akar pohon, nah karena ilmunya cetek, seperti akar pohon yang cetek. Jadi ya gampang rubuh, ada gitu ya gampang. Kalau pohon yang akarnya cetek itu disebut dengan akar rumput. Akar rumput itu kan mengerikan. Begitu ada hujan langsung subur, begitu hujan berhenti sepekan langsung kering semuanya. Kena puntung rokok langsung menyala. Akar rumput. Nah, coba kalau misalnya bukan akar rumput, misalnya akarnya misalnya akar durian, apalagi durian yang umurnya sudah puluhan tahun, siapa yang bisa nyambut? Wallah alam. Jadi ini menarik tentang cara syarahnya Syekh Nawawi bahwa wala tatib tidak lebih dikirika ini, beliau mengambil hadis Nabi tentang dari dunia itu ada sisi mal'unatun mal'unun nafiha, sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya dunia itu adalah menjadi ruang illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Makanya jadi faktanya sangat mudah lah jadi tentang ilmu dan belajar itu. Jadi kalau kita belum tahu ilmu sesuatu, gitu ya, tadi seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib, ghariqin fi biharil hammi husna, tenggelam dalam lautan kegelisahan, kebingungan dan kesedihan. Orang belum tahu ilmunya, orang sakit apa ini, begitu ketemu dokter, dokter ngasih penjelasan, nah tahu ilmunya, seberat apapun penyakit begitu udah tahu ilmunya, nah udah mulai cerah, mulai terang. Rawahun Nasai wa Ibnu Majah. Oke, ini yang ketiga. Ini bagian akhir bab khumasin, ya, waktunya udah mau habis. Wala tatibul akhiratu illa bi afwika.
wala tatibu, dan tidak akan indah, nggak akan toyib al-akhiratu, akhirat, illa bi'afwika, kecuali dengan ampunanmu ya Allah. Ya karena ya dengan amal soleh kita dan sebagainya ini belum menjamin nanti orang bisa selamat dalam perjalanan akhirat. Ketika Rasulullah SAW membaca, tidak salah di surah Maryam, di pada firman Allah di surah Maryam ayat 71, saya ingat tentang sirat, tentang sirat. Firman Allah, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Tentang sirat yang nanti akan dilewati semua orang. Sampai Aisyah, termasuk engkau ya Rasulullah, iya, termasuk juga akan melewatinya. Terus gimana? Ya, nggak akan bisa menjamin selamat kecuali illa an yalagha batiyan Allah birahmatih, kecuali kalau Allah dengan rahmatnya melindungi, melimpahkan kepada kami. Jadi ini tentang akhirat. Jadi kalau tidak ada maaf dari Allah, ya maka nggak akan indah. Ya karena jumlah dosa dan kebaikan manusia, kalau siapa yang bisa menjamin bahwa kebaikan lebih banyak daripada keburukannya. Jadi kalau nggak dimaafkan oleh Allah, ya akan celaka lah. Dosa kita setiap hari nambah, sedangkan kebaikannya belum tentu nambah. Oke, kadang-kadang kebaikan sudah diminta balasan duniawinya, sedangkan kalau ada keburukan nggak mau dikasih balasan duniawi. Makanya salah satu motivasi untuk mendapatkan maaf, ampunan Allah di akhirat adalah dengan memaafkan, menjadi orang pemaaf di dunia ini. Seperti yang Allah janjikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, agar Abu Bakar mau memaafkan sahabat Mistah ibnu Usasah, maka Allah menjadi kepada Abu Bakar, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa engkau tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosa? Jadi Allah menyuruh Abu Bakar agar memaafkan sahabat Mistah ibnu Usasah. Wala tatibul jannati illa biru'yatika, dan tidak akan indah surga itu kecuali dengan memandang engkau ya Allah. Nah, dalam surah apa itu? Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di antara ayat yang menyebutkan tentang bahwa nanti di antara nikmat surga itu adalah orang bisa bertemu, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di syarahnya Syekh Nawawi menyebutkan hadis. Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam lamma ahbatallahu Adama minal jannah ilal ardi hazina alaihi kullu syai'in jawarahu illa dhahaba wal fiddah fa awhallahu ilaihima inni jawartukuma bi abdin min abidi summa ahbattuhu min jiwarikuma fa hazina alaihi kullu syai'in jawarahu illa antuma faqala ilahana wa sayyidana anta'lamu annaka jawartana bihi wa huwa laka muti'un falamma asoka lam nahzan alaihi fa'ahallahu ilaihima wa izzati wa jalali law izzannakuma hatta la yanalu kullu syai'in illa bikuma. Tentang cerita tentang pokok emas perak itu menjadi sangat berharga. Cerita dinisbatkan kepada hadis qudsi.
Hadis Ad-Dailami diriwayatkan Nabi bersabda, "Lama ahbatallahu Adam." Tatkala Allah turunkan Adam ke dunia, minal jannah dari surga, ilal ardi ke bumi. Hazina alaihi, sedih atasnya, kullu syai'in, segala sesuatu, jawarahu, yang mendekatinya, yang mendampinginya. Illa dzahaba wal fiddah, kecuali emas dan perak. Nah, jadi tentang dunia sedih ketika Adam turun dari surga. Bumi, segala satu di bumi bersedih, kecuali emas dan perak. Fa'awahallahu ilaihima, maka Allah wahyukan, Allah sampaikan kepada emas dan perak itu, ini jawartuhuma, sesungguhnya aku memberikan tetangga, mendekatkan kepada kalian berdua, bi abdin, seorang hamba min abidi, dari hambaku. Summa ahbadtuhu min jiwarikum. Kemudian aku turunkan dia min jiwarikuma, dari jiwar itu kedekatan, pertetanggaan. Ada aljar itu kan. Fahazina alaihi kullu syai'in jawarahu illa antuma. Maka segala sesuatu yang ia dekati semuanya bersedih, kecuali kalian berdua. Faqala, maka berkatalah emas dan perak ini, ilahana wa hidman kami wa sayyidana, panutan kami, pelindung kami. Anta a'lamu, sesungguhnya engkau lebih mengetahui. Annaka jawartana bihi, engkau menjadikannya, menjadikan Adam menjadi tetangga kami, menjadi teman kami. Wahwa laka mutim, dan dia laka kepada mutimun, yang mentaati, yang taat, yang patuh. Falamma asoka, maka tatkala Adam tidak patuh ketika makan buah, gitu kan, buah khuldi yang terkenal, gitu. Lam nahzan alaihi, kami tidak sedih. Jadi ketika yang lain-lain semuanya sedih, tapi ketika emas dan peraknya nggak sedih. Fa'awahallahu ilaihima, lalu Allah berikan perintah, berikan wahyu kepada emas dan perak. Wa izzati wa jalali, demi kehebatanku, izzahku, kemenanganku. Wa jalali, dan keagunganku. Law izzannahuma, sesungguhnya kami akan memuliakan kalian berdua. Hatta la yanalu kullu syai'in illa bikuma, sehingga orang tidak akan mendapatkan segala sesuatu kecuali dengan kalian berdua. Artinya orang untuk bisa mendapatkan apapun itu perlu emas dan perak. Nah, ini kalau cerita ini kenapa kok sampai hari ini semuanya itu emas perak itu kok menjadi sesuatu yang berharga, mahal. Kalau kan cerita hadis ini, ya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang dijadikan untuk menjadi barang berharga. Tapi ala kulli hal, jadi pesan yang dapat kami pahami dari hadis ini bahwa adanya emas dan perak dan sebagainya ini juga harusnya menjadi alat orang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih mahal lagi.
Nah, adakah yang lebih mahal daripada dunia ini kecuali surga? Jadi kalau orang ingin menukar dunia ini dengan tukaran dengan pengganti yang lebih indah, maka tidak ada yang bisa menggantikan keindahan emas dan perak kecuali surga. Jadi kalau misalnya kita ini kan kalau menukar sesuatu lalu mendapatkan barang benda yang tidak lebih baik kan kita merasa merugi. Misalnya kita punya baju bagus ditukar sama baju yang kurang bagus, kita merasa rugi. Ya, kalau di ilmu apa itu dulu ketika bahas tentang hadis riba itu kan orang punya korma khoibar itu kan pakai punya korma Madinah itu kan pakai korma khoibar, ya rugi karena korma Madinah itu bagus, korma khoibar itu nggak begitu bagus. Nah, logika jadi orang itu kalau mau menukar maunya pengen yang lebih bagus. Nah, Allah ciptakan dalam hadis ini bahwa yang paling berharga di dunia itu adalah emas dan perak. Dan di ujung hadis ini, orang tidak akan bisa mendapatkan sesuatu kecuali dengan emas dan perak. Jadi kalau kaitan dengan surga, ya orang tidak akan bisa mendapatkan surga kecuali dengan mengorbankan segala sesuatu yang paling berharga. Dan tidak ada, sekali lagi, jadi kalau dengan perbandingan, nggak ada yang lebih berharga kecuali surga. Wallah alam bisawab. Tentang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini banyak kita temukan dalam Al-Quran. Tentang wujuhu yawma'idin musfirah, dhahikat mustabsyirah itu juga kaitannya dengan kebahagiaan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi bagi orang-orang yang ahsanu, yang berbuat baik, maka mendapat al-husna wa ziyadah. Oke, ini munajatnya Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi rahimahullah menjadi penutup di bab al-khumasi. Insya Allah kita lanjutkan waktu di bab as-sudasi. Demikian pengajian kita malam sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya.